Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syabila Putri, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 34. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, pertama-tama kita akan mencari dulu pengertian poros maritim. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Lalu, ada gagasan 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kedaulatan. Yang kelima, pengembangan kekuatan perkembangan maritim. Kemudian kita akan ke letak dan luas Indonesia. Yang pertama ada letak astronomis. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari batas-batas ini kita bisa mengetahui luasan dari Indonesia. Ada luas total. Luas total Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Luas total ini dibagi menjadi dua, ada luas daratan dan luas lautan. Dan di sini luas lautan Indonesia lebih besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Dan luas dari lautan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Dan sedangkan luas daratannya adalah 1.922.570 km persegi. Ada juga dampak letak astronomis. Yang pertama, Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis karena dilintasi oleh jalur khatulistiwa. Dan ciri utama dari iklim tropis adalah sinar matahari sepanjang tahun dan kepulauan. Artinya panasnya banyak dan airnya banyak. Dan karena itu terjadilah penguapan tinggi sehingga kelembapan udara juga tinggi. Lalu ada curah hujan tinggi dan ada juga tanah subur. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanah menjadi subur. Lalu terdapat hutan hujan tropis yang luas dengan nilai ekonomi tinggi. Hutan hujan tropis ada banyak ya di Indonesia. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, dan ada juga yang di Papua, dan lain-lain. Dan yang terakhir, terdapat 3 daerah waktu. Itulah dampak letak astronomis dari Indonesia. Lalu yang kedua ada
Letak geologis. Letak geologis adalah letak yang berdasarkan struktur batuan. Dari gambar letak geologis Indonesia, ada garis merah. Garis merah di situ adalah ada garis merah yang dari wilayah Sumatera sampai Papua. Letak garis merah itu menunjukkan jalur gunung api yang ada di Indonesia. Kenapa kok gunung berapi di Indonesia itu banyak? Karena Indonesia berada di antara 3 lempeng besar. Yang pertama ada lempeng Eurasia, kedua ada lempeng India Australia, dan ketiga ada lempeng Pasifik. Kemudian sirkum atau pegunungan muda. Sirkum yang ada di Indonesia dilewati oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Kemudian dampak letak geologis Indonesia. Yang pertama, Indonesia ada di wilayah 3 pertemuan lempeng besar. Otomatis, jika lempeng bertemu menghasilkan pergerakan, maka potensi gempa besar. Jadi gempa besar sering terjadi di Indonesia ya karena pertemuan 3 lempeng besar tadi. Kemudian banyak terdapat gunung berapi. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada banyak gunung berapi karena terletak di antara 3 lempeng besar. Kemudian tanah subur karena abu vulkanik. Abu vulkanik dihasilkan oleh gunung api atau gunung berapi, makanya tanah menjadi subur. Kemudian yang terakhir keanekaragaman fauna. Kenapa kok di Indonesia keanekaragaman banyak atau beragam fauna? Karena Indonesia kan terletak di antara 3 lempeng besar. Ada lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Pasifik. Jadi semisal ada hewan yang berada di lempeng Australia bisa pindah ke Indonesia. Dan ada juga yang dulunya ada di Asia, bisa juga pindah ke Indonesia. Makanya hewan di Indonesia beraneka ragam. Kemudian yang ketiga ada letak geografis atau letak Indonesia dari kenyataannya. Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra. Benuanya ada benua Asia dan benua Australia. Samudranya Samudra India dan Samudra Pasifik. Dari letak ini, Indonesia dikatakan sebagai posisi silang di dunia. Kenapa kok disebut posisi silang? Posisi silang di sini maksudnya, semisal ada orang dari Asia mau ke Australia, harus melewati Indonesia. Dan misalnya lagi, kalau ada orang dari Hindia mau ke Pasifik, juga atau sebaliknya, juga harus melewati Indonesia. Dan terbentuklah persilangan dari transportasinya atau jalur pergerakannya. Makanya disebut dengan posisi silang di dunia. Kemudian, dampak letak geografis Indonesia. Yang pertama, terletak pada posisi silang. Posisi silang tadi sudah saya jelaskan di pertama. Yang kedua, akulturasi budaya. Kok bisa ada akulturasi budaya di Indonesia? Begini, Indonesia kan wilayahnya strategis, jadi banyak bangsa asing yang ke Indonesia. Lalu bangsa asing itu ada juga yang menikah dan berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Dan maka itulah yang menyebabkan pertukaran budaya terjadi di Indonesia dan
terjadilah akulturasi budaya. Kemudian yang ketiga ada Indonesia memiliki angin muson. Karena angin muson terbentuk karena letak Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua. Yang keempat, terdapat dua musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Lalu kita ke batas darat negara Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia berbatasan darat dengan negara lain, yaitu yang pertama ada Malaysia yang berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Yang kedua ada Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Dan yang ketiga ada Timor Leste yang berbatasan dengan Pulau Timor. Lalu ada batas laut dan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki batas laut 3 batasan, yaitu yang pertama ada teritorial. Di sini teritorial adalah batas kekuasaan sejauh 12 mil dari garis pangkal atau garis pantai. Wilayah dan teritorial ini ada aturannya, yaitu wilayah yang tidak boleh dilanggar oleh negara lain. Harus ada izin kalau mau lewat ke situ. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif atau zona kedaulatan untuk penguasaan sumber daya alam. Luasnya sampai 200 mil. Kemudian ada landas kontinen atau kepemilikan dasar laut oleh Indonesia. Landas kontinen memiliki dua jarak. Yang pertama vertikal atau kedalaman 1.200. Yang pertama ada vertikal atau kedalaman kurang lebih 200 meter dan horizontal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Perkembangan jalur transportasi Indonesia. Ada laut-laut yang pasti dilewati pelayaran internasional. Yang pertama ada Laut Natuna, 2 Laut Jawa, 3 Laut Flores, 4 Laut Sulawesi, 5 Laut Maluku, dan 6 Laut Banda. Ada juga selat di Indonesia yang dilewati pelayaran internasional maupun nasional. Yang pertama ada Selat Malaka, kedua ada Selat Sunda, ketiga Selat Makassar, dan keempat Selat Lombok. Selat-selat ini bisa dikatakan juga sebagai pintu gerbang. Karena letak Indonesia yang strategis dan mempunyai jalur transportasi yang menunjang, maka dibentuknya ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. ALKI adalah jalur yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai sehingga dapat terselenggara secara terus-menerus tanpa terhalang dan secepat mungkin. Di sini ALKI dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ALKI 1, yaitu Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Natuna, dan Selat Tiongkok Selatan. Lalu ALKI 2 ada Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Ada ALKI 3. Di sini ALKI 3 dibagi menjadi 2, ada ALKI 3A dan ALKI 3B. Pertama-tama kita ke ALKI 3A terlebih dahulu. Di sini ada Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Barat Pulau Buru, Laut Seram atau Timur Pulau Mongole,
Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Kemudian, di sini alki 3 dibagi menjadi 3. Ada alki 3A, alki 3B, dan alki 3C. Lalu kemudian alki 3B, ada Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Yang terakhir, alki 3C. Ada Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Itulah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.